Hai, welcome to Artocles. Memasuki bulan baru, semoga September ini lebih bersahabat sama kehidupan kita ya. Sekarang saatnya saya ajak kalian menuju ke kota yang berada di negara Vietnam dan mencari tahu ke sebuah keluarga yang mengalami permasalahan kala pandemi sehingga wajib pada ngumpul dalam satu rumah. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kamu harus kenal dulu sama seorang wanita yang lahir pada tahun 1975 di kota Kon Tum, negara Vietnam, bernama Xuan Le, anak bungsu dari 3 bersaudara yang sangat pintar dalam bidang akademik. Makanya saat lulus SMA di tahun 1993, dirinya berniat menjadi tenaga pengajar dan berkuliah pada kampus keguruan di kota Hanoi. Banyak yang menyukai Xuan karena orangnya cukup supel, ramah, dan gak pilih-pilih teman. Sebagian orang menilainya jago dandan serta selalu tampil modis. Namun sayangnya untuk masalah percintaan belum terlalu beruntung. Mungkin untuk hal yang satu ini, dia terlalu pilih-pilih. Malahan saat usianya telah di atas 30 tahun, cowok-cowok udah gak ada lagi yang mau sama dia. Pada tahun 2015, akhirnya Xuan berkenalan dengan pria bernama An Dung Quang yang 10 tahun lebih muda darinya. Kerjanya dagang pakaian dan mereka pun berpacaran. Nggak butuh waktu lama untuk keduanya menjalin kasih, sampai kemudian di awal tahun 2016, mereka menikah secara sederhana di Hanoi pada saat usia Xuan 41 dan An Dung 31 tahun. Banyak yang bilang perkawinan mereka berat sebelah, karena semua biaya dari pihak cewek. Sebagian ngomong bahwa Xuan Le cuma dimanfaatkan doang. Tapi ya namanya cinta, tetap saja semua berjalan sesuai keinginan mereka. Ternyata apa yang dibilang orang kejadian juga kala sang suami malas kerja dan cuma ngabisin duit Xuan si guru SMA. Bahkan setelah itu ketahuanlah An Dung memiliki banyak kekasih dan duit dari istrinya dihambur-hamburin buat pacarnya di luaran sana. Hanya bertahan selama 5 bulan, kemudian pernikahan mereka pun berakhir dan Xuan harus kembali menjomblo. Sebenarnya ada kabar juga bahwa wanita ini sempat menikah lagi pada tahun 2018 dengan seorang duda berusia 50 tahun secara diam-diam. Namun Xuan tidak pernah mengatakan itu pada siapa-siapa. Sebagian bilang ternyata si duda tersebut masih memiliki istri yang sempat melabrak Xuan. Sebagian lagi bilang bahwa wanita itu cuma dijadikan simpanan saja. Pihak keluarga menyatakan semua hanya gosip, walaupun beberapa teman sesama guru ngomong bahwa mereka jadi saksi waktu nikah diam-diam itu terjadi. Tapi karena Xuan marah, teman-temannya jadi meralat kesaksian mereka. Intinya kini Xuan Le kembali sendiri lagi. Tibalah kita pada pertengahan tahun 2020 kala pandemi terjadi. Hampir semua sekolah dan kampus ditutup atas kebijakan pemerintah saat itu. Sektor-sektor bisnis juga mandek dan kegiatan 90% dilakukan from home. Tidak terkecuali yang dialami oleh Xuan yang di rumah terus dan mengajar murid-muridnya secara online. Tapi itu juga tidak tiap hari. Dirinya kesepian dan malah kebanyakan tidur dalam kamar saja. Makanya saat abang tertuanya menyuruh dia mending datang ke kota Haiphong, dipikirnya itu ide yang baik supaya nggak bosan di rumah terus. Apalagi kan di sana ada keponakannya, bisa sambil seru-seruan pasti. Sedikit info tentang abang tertua Xuan Le. Namanya adalah Ngai Din Le dan berusia 50 tahun. Masih aktif di Departemen Keamanan Kota Haiphong dan memiliki istri bernama Ku Yen Min yang merupakan perawat senior di Rumah Sakit Umum Le Chan.
Mereka memiliki dua anak. Yang pertama bernama Billy Ngule berusia 23 tahun dan sedang mengenyam pendidikan di Universitas Medis dan Farmasi Ho Chi Minh City. Sebenarnya dia juga jarang pulang karena kan beda kota. Namun saat pandemi terpaksa kembali dulu ke Haiphong dan perkuliahannya diikuti secara online. Sementara adiknya berusia 16 tahun bernama Mika Tile masih duduk di bangku kelas 2 SMA dan tinggal sama bapak mamanya. Dia juga yang menjadi alasan Pak Ngaidin memanggil adiknya Suan supaya tinggal di rumahnya aja dulu, biar Mika ada yang ngajarin. Soalnya sekolah online malah sering bikin dia males belajar. Sejak tinggal di rumah abangnya, Suan merasa lebih bersemangat, apalagi dia sangat akrab dengan Mika yang ceria dan pintar. Sama-sama suka mata pelajaran berhitung, dan gadis itu senang karena orang tuanya kan sibuk kerja, jarang bantuin bikin PR. Hadirnya Tante Suan benar-benar menolongnya dengan semua tugas online yang sulit dimengerti. Hal yang sama juga dirasakan Billy terhadap tantenya itu. Sudah 7 tahun mereka nggak ketemu, dan rasanya Suan kaget melihat perkembangan ponakannya itu yang kini jauh lebih tampan dan gagah. Seingatnya, terakhir berjumpa dia masih bocah remaja yang pemalu dan tertutup. Sebenarnya, 3 tahun lalu, Suan sempat datang ke Haiphong, tapi saat itu Billy lagi di asrama kampus, jadi ya nggak ketemu. Pria itu senang ngobrol sama tantenya sekarang, apalagi Suan kan guru ya, sangat pintar berkomunikasi, dan Billy orangnya penasaran segala hal. Mereka cocok dan banyak menghabiskan waktu ngobrolin apa aja bahkan sampai tengah malam. Mungkin karena terlalu akrab dan suasana rumah yang selalu sunyi, hubungan tante dan ponakan ini makin dekat. Sesekali pacarnya Billy yang bernama Pina Nguyen datang dari kota Bien Hoa dan diperkenalkan pada Suan. Pernah juga malahan pada awal 2021 saat keadaan mulai normal, ketiganya jalan bareng ke mall atau sekedar makan. Ternyata kala itu sekolahan tempat Suan bekerja masih menerapkan sistem belajar online. Jadi wanita tersebut betah aja tinggal di rumah abangnya dan semakin dekat dengan ponakannya Billy. Pada bulan Februari 2021, Pina merasakan keanehan saat kekasihnya mulai susah membalas pesan-pesannya ataupun mengangkat telepon. Kala itu mereka LDR ya sebab kampus masih tutup. Apalagi saat dia menerima WhatsApp Billy yang bilang, "Mau putus aja, sudah punya gandengan baru, jangan ganggu dan stop hubungi saya." Ini semua aneh bagi Pina karena sangat tiba-tiba dan gak ada permasalahan apapun sebelumnya. Dia juga kenal Billy orangnya penyayang dan perhatian, tegas serta komunikasi selalu baik. Gak pernah gak jelas begitu, makanya ini sangat tak biasa bagi Pina. Kejanggalan-kejanggalan tersebut membuat Pina nekat mengirim pesan pada mamanya Billy, Bu Kuyen, dan bertanya apakah putranya sedang marah atau ada masalah. Soalnya susah dihubungi dan mengirim chat yang aneh. Hal ini membuat sang ibu bertanya langsung pada Billy saat di rumah. Namun pemuda itu bilang gak ada masalah dan semua baik-baik saja. Setelahnya sang ibu males mengorek informasi lainnya. Mungkin putranya emang lagi gak pengen diganggu. Urusan anak muda lah itu. Tapi kecurigaan mulai timbul saat melihat keakraban Billy dengan tantenya. Ada hal yang tidak disukai Ibu Kuyen saat melihat adik iparnya itu menyentuh rambut putranya saat memegang hidung Billy dan gerakan-gerakan kecil lain yang membuatnya mual. Dia coba jauh-jauhin pikiran aneh dan berusaha positif, namun sulit. Bahkan dirinya coba ya nanya-nanya pada Mika, siapa tahu ada hal janggal yang pernah dia lihat atau dengar antara tante dan abangnya. Namun gadis tersebut bilang nggak ada. Toh waktunya selain belajar ya sibuk dengan handphone dan laptopnya. Perasaan tak enak semakin meraja di hati sang ibu kala bulan Juni 2021 seharusnya Suan udah kembali ke Hanoi untuk mengajar, tapi memperpanjang cuti karena pura-pura sakit. Ini berbarengan dengan kabar dari Pina yang mengatakan dirinya telah resmi putus dari Billy tanpa kejelasan permasalahan. Bu Kuyen coba cerita ya pada suaminya, namun Pak Ngaidin justru marah dengan pemikiran sang istri. Nggak mendasar dan tak ada bukti. Mana mungkin Suan berpacaran dengan ponakannya yang umurnya aja udah setengah dari usianya. Mereka sama-sama orang berpendidikan, nggak mungkin berbuat hal aneh.
Lagian kan Pina itu jauh lebih cantik, masa iya diputusin hanya demi sang tante? Jangan ngawur deh, kata Pak Ngaidin. Makanya saat itu, Bu Kuyen berniat besok harinya bakalan pulang kerja lebih cepat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka kala dia dan suaminya sedang sibuk kerja. Walau nervous, dia pengen ngebuktiin apa yang menjadi keresahan hati nuraninya. Pada Senin 21 Juni 2021, ternyata Bu Kuyen yang berangkat bareng sang suami kemudian balik lagi naik taksi sekitar jam 11 siang. Ternyata cuma ada Suan bersama Mika di ruang tamu. Billy justru sedang main ke rumah temannya. Malam harinya sekitar jam 1. Udah pagi lah itu ya, Selasa 22 Juni 2021, Ibu Kuyen terbangun dari tidurnya dan sengaja mengecek keluar kamar. Ternyata yang dilihatnya, pintu kamar adik iparnya Suan sedikit terbuka dan ada cahaya remang-remang dari dalam sana. Segera wanita itu mendorong pintu serta melihat putranya bersama sang tante sedang melakukan hal tercela. Marah, Kuyen menarik adik iparnya sambil teriak-teriak yang malahan dilawan balik oleh Suan. Karena takut, Billy pun naik ke kamar atas dan mencoba membangunkan ayahnya. Saat keduanya turun ke bawah, nampaknya semua sudah telat. Ibu Kuyen terlihat memegangi pisau, sementara Tante Suan tidak sadarkan diri. Wanita berusia 46 tahun tersebut kemudian menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara Ibu Kuyen diantar oleh keluarganya menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Tentunya kepada penyidik, Ibu Kuyen terang-terangan merasa dikhianati oleh adik iparnya sendiri yang selama ini dipercaya untuk menjagai anak-anaknya. Kenapa wanita tersebut malahan tega mendekati dan memiliki hubungan dengan Billy? Pemuda itu masih lugu dan polos. Dunianya tidak seaneh pikiran tantenya. Harusnya dibimbing supaya lebih baik. Kan masih kuliah, cari uang aja belum bisa. Kenapa sudah disodorkan hal yang justru merusak diri? Harusnya Suan menganggap Billy sebagai anaknya sendiri, perlakukan sebagaimana menyayangi putra kandung. Ini malahan disuruh untuk mengisi kekosongan hatinya yang sepi. Harusnya tahu malu dikit lah. Itulah hal-hal yang diucapkan sang ibu sebagai motif dirinya menyerang sang adik ipar. Lagian semua sangat cepat terjadi. Suan juga melawan dan makin gak terkontrol, hingga dirinya nekat ke dapur ambil pisau serta menyerang tanpa ampun. Sang mantan kekasih Pina juga hadir di pengadilan negeri Haipong dan memberikan kesaksian mengenai keanehan-keanehan isi pesan dari Billy kala itu. Akhirnya di sini pemuda tersebut mengaku bahwa beberapa bulan terakhir handphonenya sudah benar-benar dikontrol oleh sang tante. Jadi semua balasan pesan kepada Pina itu yang ngetik dan ngirim adalah Bibi Suan. Namun untuk hal ini bukan tanpa alasan juga Billy membiarkan tantenya mengirim chat gitu pada Pina. Karena selama mereka LDR, ternyata ada sahabatnya Billy yang satu kota sama Pina di Bin Hoa beberapa kali melihat gadis tersebut jalan bareng sama mantannya, belanja-belanja dan nongkrong di kafe. Padahal saat itu ngakunya ke sang pacar lagi belajar di rumah. Ini yang dirasa sebagai pengkhianatan oleh Billy. Makanya dia curhat sama tantenya, dan Suan mengatur semua isi pesan pada Pina supaya putus aja daripada mereka menjalani hubungan yang tidak jujur. Waktu itu, gadis tersebut malu dan malah tidak pernah muncul lagi di pengadilan. Kepada ayah ibunya, Billy meminta maaf sebesar-besarnya. Di usianya yang ke-23 tahun, dikala harusnya dia sudah lulus dan kerja, malahan nyusahin orang tua, bikin malu keluarga, dan kini sang ibu harus menanggung apa yang dia mulai. Sejak tahu bahwa Pina jalan sama mantannya, membuat Billy cemburu dan sedih. Makanya keberadaan sang tante dengan segala nasihat, kata-kata penyemangat dan dorongan positif membuatnya terbuai hingga menjalin asmara tersembunyi. Dia tahu itu salah, namun terbawa suasana. Apalagi Suan selalu curhat tentang dirinya yang selalu gagal berumah tangga.
Tidak ada pria yang mau lagi sama dia, dan kesepian jiwa merajai sukmanya. Makin kasihan deh itu ponakan, dan mereka melebur sebagai dua insan yang sama-sama sedang tersakiti dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Semua kelewat batas hingga ini pun terjadi. Sang pengacara Hiu Pam menyatakan pada hakim bahwa kliennya adalah orang tua yang bertanggung jawab dan sangat sayang pada anak-anaknya. Inilah yang seharusnya dilakukan tiap ibu saat tahu putranya sedang berada di tangan orang tak baik, apalagi sampai berbuat hal nggak bener. Lagi pula penyerangan yang dilakukan adalah spontan, bukan disengaja ataupun terencana, karena niatannya adalah melabrak adik iparnya yang berbuat salah. Harusnya Ibu Kuyen dibebaskan tanpa syarat, sebab Suan jika masih hidup, yang wajib terkena hukuman atas perbuatannya kepada Billy sang ponakan. Pak Ngaidin sebenarnya cukup dilema dengan masalah ini. Di satu sisi, dia sangat sayang Suan sejak kecil karena adik bungsunya itu paling akrab sama dia, berharap bisa dekat juga sama anak-anaknya. Tapi di lain pihak, istrinya juga telah melakukan hal yang benar dengan berjuang melindungi putra mereka. Dirinya aja yang tidak peka selama ini. Bu Kuyen udah bolak-balik cemas atas kedekatan Suan dan Billy, tapi Pak Ngaidin matanya tertutup dan malah menuduh sang istri terlalu overthinking. Mungkin peristiwa ini bisa dihindari seandainya dia mendengar nasihat Bu Kuyen dan menyuruh adiknya cepat kembali ke Hanoi saja. Tapi apa mau dikata, semua udah terjadi, yang ada cuma penyesalan dan air mata. Sampai pada pembacaan hasil keputusan per hari Senin 13 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Kota Haiphong, hakim dan juri tetap menyatakan bahwa Ibu Kuyen Min bersalah atas tuntutan tingkat 2, yakni menyerang adik iparnya yang membuat nyawanya melayang. Dia dihukum 15 tahun penjara. Pada Februari 2022, tim pengacara bersama keluarga mengajukan banding ke pengadilan tinggi di Hanoi dan penyidik melakukan olah TKP serta reka ulang sekali lagi atas kejadian malam itu. Akhirnya, hakim pun pada bulan Maret 2022 membebaskan Ibu Kuyen Min dari segala tuduhan, namun dirinya harus melakukan wajib lapor selama 40 hari setelahnya. Sementara kabar terbaru, ternyata Billy dan Pina sudah balikan lagi. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas Ibu Kuyen dibebaskan? Dan apa benar sang Tante Suan Le yang bersalah dalam kasus ini? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Tetap semangat juga dalam menjalani hidup dan terima kasih.